Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Verdi Sambo dalam perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Singgih Budi Prakoso memvonis Verdi Sambo tetap dihukum mati. Sambo dinilai secara sah dan meyakinkan bersalah karena merupakan dalang atau aktor intelektual pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Sambo juga disebut merupakan sosok utama yang membuat skenario polisi tembak polisi. Sebelumnya, vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan lebih tinggi dari tuntutan yang diajukan jaksa. Dalam perkara itu, jaksa menuntut agar Verdi Sambo dihukum pidana penjara seumur hidup. Atau alamat tinggal Jalan Saguling 3. Mengadili 1. Menerima permohonan banding dari terdakwa Verdi Sambo SH MH dan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kedua, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 796/PIB/2022/PN Jakarta Selatan tertanggal 13 Februari 2023 yang dipintakan banding tersebut. Ketiga, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Keempat, membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh Singgih Budi Prakoso, Sarjana Hukum Master Hukum sebagai Hakim Ketua, Ewit Sutriyadi, Sarjana Hukum Master Hukum, H. Mulyanto, Sarjana Hukum Master Hukum, Abdul Fatah, Sarjana Hukum Master Hukum, dan Tony Pribadi, Sarjana Hukum Master Hukum, sebagai hakim-hakim anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 12 April, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh Budiarto SHMH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa atau penasihat hukum terdakwa. Sementara itu, pemirsa, dalam putusan banding yang diajukan oleh istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putri Chandrawati tetap menjalani hukuman 20 tahun penjara karena dinilai memicu Verdi Sambo merencanakan pembunuhan. Hal itu membuktikan Putri terlibat dalam kasus pembunuhan berencana kepada Brigadir Yosua Huta Barat. Selain Verdi dan Putri, terdakwa lainnya Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal Wibowo juga menjalani sidang putusan banding. Mengadili, menerima permintaan banding penasihat hukum terdakwa dan penuntut umum tersebut. 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 791/PB/2022 PN Jakarta Selatan tanggal 13 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut. 3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 4. Menetapkan lamanya terdakwa selama penangkapan dan penahanan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara pada tindak banding sebesar Rp5.000. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin tanggal 10 April tahun 2023 oleh kami, Ewit Sutriyadi SHMH sebagai Hakim Ketua Majelis, Budi Prakoso SHMH, Haji Mulyanto SHMH, Abdul Fatah SHMH, dan Tony Pribadi SHMH masing-masing sebagai hakim anggota. Dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 oleh Hakim Ketua dan hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu Ina Iskandriana SHMH, Panitera Pengadilan Tinggi DKI tanpa dihadiri oleh jaksa dan penasihat hukum terdakwa.
Meski tidak ikut campur atas vonis atas kasus pembunuhan Yosua, Presiden Joko Widodo menghormati vonis yang dijatuhkan kepada para terdakwa. Presiden pun menilai putusan yang dijatuhkan hakim sudah berdasarkan pertimbangan fakta dan bukti yang ada. Sidang pembunuhan Brigadir Yosua telah usai. Vonis pun telah dijatuhkan kepada kelima terdakwa. Presiden Joko Widodo yang terus mengikuti perkembangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua menghormati vonis yang telah diberikan kepada para terdakwa. Kita tidak bisa ikut campur. Tetapi saya kira keputusan yang ada, saya melihat pertimbangan fakta-fakta, pertimbangan bukti-bukti, juga saya kira kesaksian dari para saksi itu menjadi penting dalam keputusan yang kemarin saya lihat. Tapi sekali lagi kita tidak bisa memberikan komentar. Ya. Sudah cukup adil bagi putusannya, Pak? Itu sudah diputuskan. Kita harus menghormati, semuanya harus menghormati keputusan yang ada. Ya. Sebelumnya, mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo divonis hukuman mati dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Majelis Hakim menegaskan tidak ada hal yang meringankan Sambo. Perbuatan Sambo dinilai telah mencoreng institusi Polri. Majelis Hakim juga menyebut kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati tidak terbukti. MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain. Vonis ini lebih berat dari tuntutan JPU yang menuntut Sambo dengan pidana penjara seumur hidup. Sementara itu, Majelis Hakim memvonis Putri Chandrawati dengan hukuman 20 tahun penjara. Sama seperti suaminya, Putri menerima vonis lebih berat dari tuntutan jaksa. Sebelumnya, jaksa menuntut Putri dengan hukuman 8 tahun penjara. Terdakwa Putri Chandrawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Sementara itu, asisten rumah tangga Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, divonis 15 tahun penjara. Mantan ajudan Ferdi Sambo, Bribka Riki Rizal, divonis 13 tahun penjara. Vonis terhadap Kuat dan Riki lebih berat dari tuntutan jaksa yang menuntut keduanya 8 tahun penjara. Barada Richard Eliezer menjadi terdakwa terakhir yang menjalani sidang vonis. Eliezer divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Hanya Eliezer yang mendapat vonis lebih ringan dari tuntutan jaksa. 1. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Suasana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terutama di dalam ruang pengadilan, langsung riuh dengan teriakan dari pendukung Richard Eliezer. Terdakwa Richard pun tak kuasa menahan tangis usai mendengar vonis yang dibacakan Hakim Ketua Imam Wahyu Santoso. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ferdi Sambo bukanlah orang pertama yang dijatuhi hukuman mati di Indonesia. Sebelumnya ada beberapa yang dijatuhi hukuman mati seperti Amrozi, Mary Jane hingga Freddy Budiman. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Hukuman mati tengah menanti mantan Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo. Jenderal Bintang 2 itu telah terbukti sengaja membunuh ajudannya, Brigadir Yosua. Jenderal Bintang 2 ini telah terbukti sengaja membunuh ajudannya, Brigadir Yosua.
Hukuman mati merupakan salah satu hukum yang diberlakukan di Indonesia. Hukuman ini berlaku untuk kasus pembunuhan berencana, korupsi, terorisme, narkoba, dan perdagangan obat-obatan terlarang. Hukuman mati menjadi salah satu pidana paling kontroversial dan banyak diperdebatkan. Namun Ferdi Sambo bukanlah orang pertama yang mendapat hukuman mati di Indonesia. Sebelumnya ada beberapa yang dijatuhi hukuman mati. Trio dalam bom Bali pada 12 Oktober 2002, Amrozi, Ali Gufron, dan Imam dihukum mati. Eksekusi mati Amrozi dan Imam dilakukan tim Polda Jawa Tengah pada 9 November 2008 di Nusa Kambangan, sedangkan eksekusi Ali Gufron terjadi 1 hari sebelumnya. Rahim Akbaje Salami jadi salah satu terpidana kasus penyelundupan heroin di Indonesia pada 2015. Saat dijatuhi hukuman mati, ia sempat mengajukan gerasi tetapi ditolak oleh Presiden Jokowi. Pelaksanaan eksekusi mati warga Spanyol ini berlangsung 29 April 2015. Sementara kasus Mary Jane Veloso mencuat 2010. Ia ditangkap di Bandara Yogyakarta karena ketahuan membawa 2,6 kg heroin. Gerasi Mary Jane lagi-lagi ditolak Jokowi. Ia pun dijadwalkan untuk dieksekusi mati pada 29 April 2015, namun di detik-detik akhir eksekusinya batal dan masih menanti kepastian hukum. Masih dari kasus narkoba, ada Freddy Budiman yang tak pernah jera. Setelah sebelumnya tertangkap tahun 1997, ia kembali tertangkap menyelundupkan 500 gram sabu-sabu pada 2009. Akhirnya ia dieksekusi mati di Nusa Kambangan 29 Juli 2016. Pemerkosa 13 santriwati di Bandung, Heri Wirawan dijatuhi vonis hukuman mati usai kasasinya ditolak. Heri sempat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup hingga akhirnya vonisnya diperberat. Namun eksekusi mati belum dilakukan. Ya, untuk mengulas putusan banding kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat dengan terdakwa Ferdi Sambo CS, kita sudah bergabung bersama Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Profesor Suparji Ahmad, dan Pak Yohanes Raharjo, kuasa hukum keluarga Yosua. Selamat sore, Bapak-Bapak. Sore. Selamat sore, Pak Suparji. Sore, Bang. Sore, Pak Yohanes. Oh, Pak Yohanes sudah hadir. Baik, terima kasih. Sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Jelas, Ya. jelas. Baik, kalau gitu saya ke Pak Suparji Ahmad terlebih dahulu. Pak Suparji, bagaimana tanggapan Anda tentang hakim dan keputusannya tadi menguatkan vonis dari PN Jakarta Selatan? Ya, pertama tentunya saya menghargai atas putusan tadi itu. Karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tentunya telah mempertimbangkan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, ya, bahwa pengadilan tinggi itu kan sama dengan pengadilan negeri sebagai yudek faksi, yaitu memeriksa fakta, memeriksa ya alat-alat bukti atau kemudian fakta-fakta hukum atau aspek-aspek hukum dari perkara yang telah diperiksa dan telah diputus di pengadilan negeri. Sebagai yudek faksi, perbedaannya ini adalah sebuah mekanisme banding, ya, atau dengan kata lain sebagai suatu bentuk second opinion atas keberatan dari misalnya terdakwa atau jaksa penuntut umum atas putusan dari pengadilan negeri sebelumnya. Pengadilan tinggi memeriksa memori banding atau kemudian kontra memori banding. Nah, berkaitan dengan soal putusan yang dikuatkan, tentunya dari penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah memiliki ya penilaian yang sama dengan pengadilan negeri, ya, dalam arti bahwa telah ada fakta, telah ada bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Sambo adalah terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan juga Undang-Undang ITE, ya. Jadi ini adalah sebuah sanksi yang bersifat kumulatif, ya, terhadap dua jenis tindak pidana tersebut.
Namun demikian, tentunya masih ada ruang untuk kemudian mengkoreksi atas putusan pengadilan tinggi tadi, yaitu upaya hukum kasasi, di mana jika ada sebuah keyakinan bahwa belum mencerminkan satu keadilan atau masih memiliki bukti-bukti yang kuat, ya, dalam hal ini misalnya nanti akan diajukan dalam konteks kasasi sebagai juris atas kesalahan penerapan hukum di pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi. Misalnya tentang soal kontroversi tentang penjatuhan hukuman mati kepada Sambo. Misalnya dengan pertimbangan apa? Bahwa Sambo dalam hal ini dari pandangan misalnya, ya, Sambo atau kemudian penasihat hukumnya merasa tidak ada bukti yang sempurna, bukti yang material yang mengatakan keterlibatan dalam pembunuhan berencana, sehingga dianggap ada kesalahan dari hukum di pengadilan negeri, pengadilan tinggi. Atau misalnya juga bahwa hukuman mati itu mestinya dilakukan secara selektif, ya, sebagaimana misalnya ini sudah diakomodir dalam Undang-Undang 1/2023, ya, mengingat adanya pro dan kontra tentang penerapan hukuman mati. Tetapi sekali lagi bahwa ini kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan tinggi untuk menguatkan putusan di pengadilan negeri sebelumnya. Ya, Pak Suparji, tadi Anda sempat menyebutkan mengenai Undang-Undang KUHP atau KUHP yang direvisi begitu, ya, yang kemarin baru saja direvisi, itu kan masih akan diberlakukan 3 tahun lagi begitu. Apa memang itu bisa menjadi celah untuk bebas dari hukuman mati ini di kasasi nanti? Ya, kaitan dengan Undang-Undang 1/2023, yang pertama bahwa berlaku 3 tahun setelah disahkan, ya. Artinya kan kemarin disahkan di 2022 atau di awal 2023, yang berarti kemungkinan di 2026 akan dilaksanakan 3 tahun. Jadi tidak berlaku, ya. Nah, kemudian yang kedua bahwa ketika menerapkan kaitannya dengan hukuman mati yang disertai dengan percobaan, itu harus dinyatakan di dalam vonis majelis hakim, misalnya di pengadilan negeri, misalnya bahwa dijatuhkan hukuman mati dengan masa percobaan 10 tahun misalnya. Nah, ini harus dinyatakan dalam amar putusannya. Sementara untuk Sambo kemarin kan tidak dinyatakan itu. Kenapa tidak dinyatakan? Mengingat bahwa memang undang-undang itu belum berlaku. Kemudian yang ketiga, kalau melihat tentang bagaimana timeline penyelesaian perkara yang sekarang adalah tinggal kasasi dan kemudian peninjauan kembali, yang kemungkinannya akan bisa selesai di bawah 3 tahun, dalam arti ketika belum undang KUHP baru ini dilaksanakan. Dengan demikian memang tidak cukup alasan untuk bisa diterapkan dengan undang-undang yang baru atau KUHP yang direvisi atau Undang-Undang 1/2023 dengan asumsi perhitungan bahwa ini akan selesai sebelum KUHP ini baru, dalam arti upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Namun sekali lagi bahwa mungkin saja itu peluang itu masih ada, dalam arti kasasinya lama atau kemudian PK-nya lama, tetapi kalau menggunakan jalur normal kemungkinannya itu tidak bisa diimplementasikan dalam kasus Sambo untuk Undang-Undang 1/2023 gitu. Baik, kalau untuk hukuman mati kan tadi sempat disebutkan bisa menjadi salah satu pilihan untuk maju di kasasi nanti itu. Nah, apakah kalau menurut Anda apakah hukuman mati yang diberikan itu sudah memenuhi threshold dari syarat-syarat bahwa memang orang ini bisa dihukum mati untuk konteks di Mahkamah Agung? Ya, berkaitan dengan bagaimana penerapan hukuman mati, ya tentunya yang pertama kan jenis tindak pidananya dan ancaman hukumannya. Kalau menggunakan kriteria itu, memang itu sudah memenuhi syarat. Artinya apa? Bahwa dibuktikan telah melakukan pembunuhan berencana
yang mana ancaman hukumannya adalah maksimal hukuman mati, sehingga secara normatif itu telah benar adanya. Namun pada sisi yang lain, dalam rangka misalnya kaitannya dalam perspektif hak asasi manusia misalnya, bahwa kaitannya dengan hukuman mati bisa saja dilakukan koreksi. Apalagi juga mempertimbangkan tuntutan dari jaksa penuntut umum yang juga bukan hukuman mati. Dengan demikian bahwa peluang untuk bisa mengkoreksi dari putusan pengadilan tinggi masih ada di kasasi. Sangat tergantung bagaimana ya terdakwa atau melalui penasihat hukumnya itu menyusun sebuah memori kasasi dengan dalil yang kuat, dengan alasan-alasan yang kuat, sehingga kemudian mampu meyakinkan ya juris di kasasi nanti bahwa yudek faksi telah salah dalam konteks menerapkan hukum. Jadi peluang itu masih ada, tetapi ya sedikit agak tertutup ketika memang pengadilan tinggi ternyata menguatkan putusan di pengadilan negeri. Jadi kalau kemarin asumsinya pengadilan tinggi, pengadilan negeri atau pengadilan tinggi atau pengadilan negeri bisa mengkoreksi harus atas putusan pengadilan negeri, terus kemudian di Mahkamah Agung juga bisa mengkoreksi. Tetapi kan sekarang pengadilan tinggi sudah mengambil putusan sama dengan pengadilan negeri, sehingga peluangnya sekarang tinggal di Mahkamah Agung, apakah kasasi atau kemudian berupa peninjauan kembali nanti. Gitu. Ya baik, Prof. Sebelum kita lanjutkan diskusi kita akan lihat dulu perkembangan terkini dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Kita langsung saja perbarui informasi bersama rekan Gisela Nurrohma. Gisel, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore David dan juga pemirsa. Pada hari ini 4 terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat memang sedang menjalani sidang putusan banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Dan situasi serta kondisi saat ini majelis hakim sedang menjalani sidang dengan terdakwa Ricky Rizal, di mana sebelum putusan dari Ricky Rizal sebelumnya memang Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati telah menjalani sidang putusan banding terlebih dahulu, di mana majelis hakim tadi sempat maksud kami memutuskan bahwa untuk menolak banding dari Ferdi Sambo dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk tetap memvonis Ferdi Sambo untuk Ferdi Sambo yaitu hukuman mati. Salah satu kuasa hukum Brigadir Joshua Huta Barat yakni Johannes Raharjo tadi sempat mengatakan kepada para wartawan atau awak media bahwa putusan yang ditetapkan hakim ini dirasa adil oleh keluarga dari Brigadir Joshua Huta Barat. Dan salah satu hal yang memberatkan Ferdi Sambo yakni memang sepanjang pemeriksaan atau sepanjang persidangan Ferdi Sambo tidak adanya usaha untuk mengklarifikasi terkait kasus pembunuhan atau kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua Huta Barat. Setelah sidang putusan Ferdi Sambo, adapun sidang putusan dari terdakwa Putri Chandrawati, di mana majelis hakim baru saja juga memutuskan untuk menolak banding yang diajukan oleh terdakwa Putri Chandrawati dengan tetap menguatkan vonis atau putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yakni tetap memvonis 20 tahun penjara. Salah satu yang menguatkan juga mengapa Putri Chandrawati tetap menjalani 20 tahun hukuman penjara dikarenakan kekerasan atau pelecehan seksual yang diinformasikan atau yang diberikan keterangan oleh Putri tidak terini oleh jaksa ataupun oleh hakim. Dan juga pemirsa, sementara itu saat ini memang sidang dari Ricky Rizal masih terus dilakukan, dan setelah Ricky Rizal masih ada sidang putusan dari Kuat Ma'ruf, dan hingga saat ini memang kami masih menunggu sidang selesai, dan nantinya apabila sudah ada informasi lebih lanjut saya akan mengabarkan kepada Anda kembali ke Anda, David. Baik, Gisel, kami tunggu informasi lanjutannya. Terima kasih, Gisel melaporkan dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya, dan pemirsa, kita lanjutkan dialog bersama dengan Profesor Suparji Ahmad. Prof, masih bersama kami, Prof? Siap. Ya, Prof, dalam memori bandingnya, Ferdi Sambo menyinggung vonis Barada Richard Eliezer itu hanya 1,5 tahun penjara. Ini nampaknya menjadi catatan kenapa hanya 1,5 tahun penjara. Nah, apakah wajar perbandingan dalam memori banding?
Ya, saya kira itu boleh dilakukan, tetapi ya menjadi tidak strategis, menjadi tidak taktis ya, karena lebih baik ya mengurusi perkaranya sendiri gitu daripada mengkomparasikan kepada putusan yang lain gitu ya. Meskipun memang kalau dilihat dari fenomena putusan tadi memang terjadi disparitas yang cukup signifikan ya. Namun hakim memiliki alasan-alasan yang juga cukup kuat, misalnya Eliezer adalah JC, dan kemudian dalam proses persidangan kooperatif, tidak berbelit-belit, sehingga ada apresiasi, ada sebuah insentif, dalam hal ini hukuman vonisnya yang ringan tadi itu. Tetapi kembali kepada pertanyaan, apakah memiliki relevansi, ya, memiliki urgensi untuk meyakinkan majelis hakim di pengadilan tinggi dengan mengkomparasikan dengan putusan yang lain? Menurut saya itu tidak terlalu relevan, karena mestinya yang fokus dilakukan adalah bagaimana mampu meyakinkan dalam proses pembuktian tadi itu, meskipun ya tidak ada pemanggilan para pihak, tidak ada proses jawab jawab, tidak ada etik, tidak ada penyampaian alat bukti, tidak ada pemeriksaan setempat, tidak ada konklusi, tetapi fokus pada bagaimana memori banding tadi itu untuk memberikan ya sebuah aparat kepada majelis hakim pengadilan tinggi bahwa di judikasi pengadilan negeri ada sebuah kesalahan penilaian sehingga patut dikoreksi oleh pengadilan tinggi. Itu. Ya. Baik, Prof. Baik, saya mau ke Pak Yohanes Raharjo yang sudah bergabung bersama kita, Prof. Pak Yohanes, selamat sore, Pak. Selamat sore. Ya, Pak Yohanes, apa tanggapan Anda tentang putusan hakim tadi yang menguatkan dua terpidana? Ya, yang satu terpidana mati dan satu lagi terpidana 20 tahun. Ya, Pak Yohanes. Pak Yohanes bisa dengar suara saya, Pak? Pak, saya tidak bisa mendengar suara. Baik, saya ulangi. Apakah bisa dengar suara saya sekarang, Pak? Pak Yohanes? Halo? Halo? Ya. Tampaknya masih ada gangguan teknis dan sambungan dengan Pak Yohanes. Baik, saya kembali ke Prof. Suparji. Prof, terakhir Prof, mungkin berapa lama kira-kira yang dibutuhkan sampai ini inkrah, artinya nanti ketika mereka maju ke kasasi untuk hukuman mati ini? Ya, secara teoritis mestinya tidak sampai 5 bulan, ya, itu sudah ada upaya putusan kasasinya, itu sudah ada putusannya. Ya, maksud saya ini sangat tergantung dari misalnya pihak Sambo, pihak Ibu PC, ya, apakah akan mengajukan kasasi atau tidak. Tentunya masih ada waktu untuk berpikir ya mengajukan kasasi atau tidak. Baru setelah itu akan diajukan tentang memori kasasi. Namun perkiraan saya kemungkinan besar keduanya akan mengajukan kasasi. Nah, disitulah lagi-lagi menjadi tanggung jawab, menjadi tugas ya berat bagi penasihat hukum untuk mengajukan memori kasasi yang komprehensif, yang realistis, yang faktual, ya, sehingga mampu menunjukkan ada kesalahan di judek faksi dalam menerapkan hukum, dalam mengambil satu keputusan dan melihat alat bukti, sehingga kasasinya bisa diterima oleh majelis hakim. Tetapi kalau sekiranya kasasinya tidak mampu meyakinkan majelis hakim, bisa saja akhirnya juga dikuatkan lagi gitu. Ya, baik. Baik, terima kasih Prof. Suparji Ahmad sudah bergabung bersama kami dan berbagi. Salam sehat selalu, Pak.